Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bab rubai mujarrad. Kita kemarin telah melewati tentang penjelasan bab sulasi mujarrad dan bab sulasi mazid. Jumlah kalimat yang paling sedikit itu kan ada 3. Kalau sepi dari huruf tambahan itu disebut dengan fi'il sulasi mujarrad. Kalau ada tambahannya berarti fi'il sulasi mazid. Ya, fi'il sulasi itu terbagi menjadi 3 ya. Fi'il sulasi mazid, rubai, khumasi, dan sudasi. Adapun fi'il yang terdiri dari 4 huruf itu bisa juga disebut dengan fi'il sulasi mazid rubai. Dan kalau 4 huruf itu tidak ada huruf tambahannya, maka disebut dengan fi'il rubai mujarrad. Apa fi'il rubai mujarrad itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad bab 1. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Fi'il sulasi 3 huruf. Al-mujarradi yang sepi dari huruf tambahan. Jadi fi'il sulasi mujarrad itu hurufnya semuanya huruf asli, terdiri dari 3 huruf. Karena fi'il itu minimal jumlahnya terdiri dari 3 huruf. Adapun maksimalnya nanti terdiri dari 6 huruf. 6 huruf itu nanti terdapat tambahan, yang mana kemasukan tambahan salah satunya yang terdapat dalam huruf sa'altumuniha. Ada nanti yang tambahan huruf sa'altumuniha, ada yang tambahan huruf lil ilhaq, ada juga yang ketambahan huruf litad'if atau mendobalkan ain fi'ilnya. Adapun di bab sulasi mujarrad ini semuanya huruf asli. Dan wazan sulasi mujarrad itu ada 6 yang terkumpulan dalam dhaman, fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasr fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Namun saya di sini akan fokus ke penjelasan bab 1, yaitu fa'ala yaf'ulu, fathu dhammin. Fathu dhammin fa'ala yaf'ulu. Fathu dhammin ka fa'ala wa yaf'alu mauzunuhu amala summa ya'mulu. Amala ya'mulu. Adapun alamat bab ini adalah ain fi'il madhinya dibaca fathah, dan sedangkan ain fi'il mudhari'nya dibaca dhammah, seperti nasara yansuru. Nasara yansuru. Fi'il-fi'il yang masuk pada bab pertama ini kebanyakan berupa fi'il muta'addi. Adapun fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Jadi rumusnya adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu fi'il muta'addi. Dan ada juga yang mengikuti fi'il lazim namun sedikit. Contoh yang fi'il lazim contohnya lafaz kharaja yakhruju. Kharajat ibnatu Khalidin min baitiha. Lafaz kharajat ini ikut wazan fa'ala yaf'ulu, itu bab 1 fi'il sulasi mujarrad. Dan bina-bina yang berlaku dalam bab ini, dalam bab pertama ini adalah bina sahih, bina sahih salim. Bina sahih salim itu adalah bina yang tidak mudha'af, tidak ada hamzahnya, dan
tidak berupa huruf ilat, tidak ada huruf ilatnya. Perhatikan lafadz nasoro. Nasoro itu tidak mudhoaf ya, tidak didobel ain fiilnya, dan tidak berupa hamzah pada fa ain dan lam fiilnya tidak ada hamzahnya, dan pada fa ain dan lam fiilnya itu tidak ada huruf ilatnya, itu namanya bina sahih salim. Kemudian bina yang kedua adalah bina ajwaf wawi. Ajwaf wawi ini bina yang boleh masuk pada bab pertama. Contohnya pada lafadz sona. Sona asluhu sawana. Lafadz sona itu adalah bina ajwab, karena bina ajwab itu kan bina yang atau lafadz yang ain fiilnya berupa huruf ilat. Huruf ilat selain alif tentunya. Namun di sini masuknya itu bina ajwaf wawi, yaitu ain fiilnya yang terdapat huruf ilat waw. Contoh sona. Sona ini asalnya sawana. Menjadi sona ini nanti proses ilang. Kemudian bina yang ketiga adalah bina nakis wawi. Bina nakis wawi ini bina yang boleh masuk pada bab 1. Contohnya lafadz ghaza. Bina nakis itu adalah lafadz yang lam fiilnya berupa huruf ilat. Nakis itu ada 2, nakis wawi sama nakis yai. Dan yang masuk pada bab 1 ini adalah bina nakis wawi, yaitu lafadz yang ain fiilnya berupa huruf ilat waw. Makanya disebut bina nakis wawi. Contohnya lafadz waza. Waza asalnya lafadz ghazawa. Pada lafadz ghazawa lam fiilnya berupa huruf ilat waw, maka ini nanti disebut bina nakis wawi. Kemudian bina yang masuk pada bab 1 yang nomor 4 adalah bina mudhoaf. Bina mudhoaf itu adalah lafadz yang ain fiilnya berupa huruf yang sama. Ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf yang sama, itu namanya bina mudhoaf. Namun ketentuannya yang masuk di bab 1 ini nanti bina mudhoaf yang mutaaddi, yaitu bina mudhoaf yang butuh pada maf'ul bih. Contoh madda. Lafadz madda ini asalnya adalah madadah. Ya, perhatikan pada ain fiil dan lam fiil itu terdapat huruf yang sama. Lafadz madda ini adalah lafadz atau fiil yang mutaaddi ya, bina mudhoaf yang mutaaddi. Nah, bab fiil, bab rubai mujarrad. Nah, bab ini hanya ada satu bab ya, wazannya fa'lala yufa'lilu. Nah, fiil rubai mujarrad itu apa? Fiil rubai mujarrad adalah fiil yang tersusun dari 4 huruf asli dan tidak ada huruf tambahan. Nah, berarti ini hanya ada 4 huruf ya, tidak ada huruf tambahannya, berbeda dengan fiil sulasi mazid rubai. Perlu kita ketahui kalau ada 4 huruf itu tidak semuanya fiil sulasi mazid rubai, melainkan ada juga yang 4 huruf itu sepi dari huruf tambahan, itu dinamakan fiil sulasi fiil rubai mujarrad gitu ya. Wazannya hanya ada satu, yaitu bab fa'lala yufa'lilu. Kebanyakan bab ini merupakan fiil-fiilnya itu merupakan fiil mutaaddi. Fiil mutaaddi itu fiil yang butuh pada maf'ul ya. Biasanya adanya susunannya fiil fa'il maf'ul bih. Contoh, dakhraja kamilun al-qurrata. Lafadz dakhraja fiil mutaaddi, kamilun fa'il, al-qurrata maf'ul bih. Namun ada pula yang lazim. Fiil lazim itu fiil yang tidak butuh pada maf'ul bih. Berarti susunannya hanya ada fiil fa'il. Contoh, darbakhoh kamilun. Darbakhoh fiil lazim, kamilun kamilun fa'il. Ay khodo'ah kamilun. Lafadz-lafadz yang masuk pada bab ini ada yang ringkasan dari 2 kata atau lebih, yang juga dikenal dengan untuk tujuan menceritakan atau menghikayahkan ungkapan. Seperti lafadz basmalah. Lafadz basmalah ini diringkas dari kata
tahu diambil dari kata qala bismillahirrahmanirrahim, maka arti lafaz basmalah mengucapkan basmalah. Kemudian lafaz hamdalah diambil dari kata qala alhamdulillah, hamdalah, alhamdulillah. Dalam bab ini tidak terdapat isim alat, karena isim alat khusus untuk bab sulasi mujarrad saja. Selanjutnya bab rubai mujarrad, bab rubai mazid. Kalau fiil sulasi itu kan ada fiil sulasi mazid rubai, ada fiil sulasi khumasi, mazid sudasi. Kalau ada tambahannya, kalau ada kalimat huruf yang terdiri dari 5 atau 6 huruf, kalimat fiil yang terdiri dari 5 atau 6 huruf, kok ada tambahannya, berarti itu disebut fiil sulasi mazid ya. Maksudnya fiil sulasi mazid khumasi dan fiil sulasi mazid sudasi. Namun tidak hanya fiil sulasi saja yang ada tambahannya, melainkan ada fiil rubai mazid. Berarti kalau fiil rubai mazid hanya ada 2 ya. Fiil rubai mazid khumasi dan fiil rubai mazid sudasi. Kalau fiil rubai mazid khumasi berarti yang asalnya 4 ditambah 1 maka menjadi 2, maka disebut fiil rubai yang asalnya 4 tambah 1 menjadi 5. Berarti disebut dengan fiil rubai mazid khumasi. Kalau fiil rubai mazid sudasi berarti yang asalnya 4 ditambah 2 huruf. Maka disebut fiil rubai mazid sudasi. Nah, apa itu fiil rubai mazid? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang fiil sulasi mujarrad. Fiil sulasi mujarrad bab 1. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya fiil sulasi mujarrad itu adalah fiil yang terdiri dari 3 huruf asli. Fiil sulasi 3 huruf. Al-mujarradi yang sepi dari huruf tambahan. Jadi fiil sulasi mujarrad itu hurufnya semuanya huruf asli, terdiri dari 3 huruf. Karena fiil itu minimal jumlahnya terdiri dari 3 huruf. Adapun maksimalnya nanti terdiri dari 6 huruf. 6 huruf itu nanti terdapat tambahan, yang mana kemasukan tambahan salah satunya yang terdapat dalam huruf sa'altumuniha. Ada nanti yang tambahan huruf sa'altumuniha, ada yang tambahan huruf lil ilhaq, ada juga yang ketambahan huruf litad'if atau mendobalkan ain fiilnya. Adapun di bab sulasi mujarrad ini semuanya huruf asli. Dan wazan sulasi mujarrad itu ada 6 yang terkumpulan dalam dhaman, fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasr fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Namun saya di sini akan fokus ke penjelasan bab 1, yaitu fa'ala yaf'ulu, fathu dhammin. Fathu dhammin fa'ala yaf'ulu. Fathu dhammin ka fa'ala wa yaf'alu mauzunuhu amala summa ya'mulu. Amala ya'mulu. Adapun alamat bab ini adalah ain fi'il madhinya dibaca fathah, dan sedangkan ain fi'il mudhari'nya dibaca dhammah, seperti nasara yansuru.
Fiil-fiil yang masuk pada bab pertama ini kebanyakan berupa fiil muta'addi. Adapun fiil muta'addi itu adalah fiil yang membutuhkan maf'ul bih. Jadi rumusnya adalah fiil, fa'il, maf'ul bih. Itu fiil muta'addi. Dan ada juga yang mengikuti fiil lazim namun sedikit. Contoh yang fiil lazim contohnya lafaz kharaja yakhruju. Kharajat ibnatu Khalidin min baitiha. Lafaz kharajat ini ikut wazan fa'ala yaf'ulu, itu bab 1 fiil sulasi mujarrad. Dan bina-bina yang berlaku dalam bab ini, dalam bab pertama ini adalah bina sahih, bina sahih salim. Bina sahih salim itu adalah bina yang tidak mudha'af, tidak ada hamzahnya, dan tidak berupa huruf illat, tidak ada huruf illatnya. Perhatikan lafaz nasoro itu tidak mudha'af ya, tidak didobel ain fiilnya, dan tidak berupa hamzah pada fa ain dan lam fiilnya tidak ada hamzahnya, dan pada fa ain dan lam fiilnya itu tidak ada huruf illatnya, itu namanya bina sahih salim. Kemudian bina yang kedua adalah bina ajwaf wawi. Ajwaf wawi ini bina yang boleh masuk pada bab pertama. Contohnya pada lafaz sona. Sona asluhu sawana. Lafaz sona itu adalah bina ajwab, karena bina ajwab itu kan bina yang atau lafaz yang ain fiilnya berupa huruf illat. Huruf illat selain alif tentunya. Karena namun di sini masuknya itu bina ajwab wawi, yaitu ain fiilnya yang terdapat huruf illat waw. Contoh sona. Sona ini asalnya sawana. Menjadi sona ini nanti proses ilang. Kemudian bina yang ketiga adalah bina nakis wawi. Bina nakis wawi ini bina yang boleh masuk pada bab 1. Contohnya lafaz ghaza. Bina nakis itu adalah lafaz yang lam fiilnya berupa huruf illat. Nakis itu ada 2, nakis wawi sama nakis ya'i. Dan yang masuk pada bab 1 ini adalah bina nakis wawi, yaitu lafaz yang ain fiilnya berupa huruf illat waw, makanya disebut bina nakis wawi. Contohnya lafaz waza. Waza asalnya lafaz ghazawa. Pada lafaz ghazawa lam fiilnya berupa huruf illat waw, maka ini nanti disebut bina nakis wawi. Kemudian bina yang masuk pada bab 1 yang nomor 4 adalah bina mudha'af. Bina mudha'af itu adalah lafaz yang ain fiilnya berupa huruf yang sama. Ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf yang sama. Itu namanya bina mudha'af. Namun ketentuannya yang masuk di bab 1 ini nanti bina mudha'af yang muta'addi, yaitu bina mudha'af yang butuh pada maf'ul bih. Contoh madda. Lafaz madda ini asalnya adalah madadah. Ya, perhatikan pada ain fiil dan lam fiil itu terdapat huruf yang sama. Lafaz madda ini adalah lafaz atau fiil yang muta'addi ya, bina mudha'af yang muta'addi. Bab rubai mazid. Pengertian rubai mazid. Fiil rubai mazid adalah kalimat yang fiil atau kata kerjanya memuat lebih dari 4 huruf. Namanya fiil rubai mazid ya. Kalau hanya 4 huruf yang tadi fiil rubai mujarrad. Nah, dengan pembagian jika diperinci maka 4 huruf asal fiil madhi, sedangkan huruf yang lain berupa huruf ziyadah atau huruf tambahan. Nah, huruf ziyadah itu kalau di sorok di beberapa keterangan itu ada 10 ya, yang terkumpul dari kata sa'al tumuniha, atau kalau kita buka di Nadmul Maqsud itu waisan hal tanam fakos salasi imbizil maramutam, nadomannya seperti itu. Contoh wazan tafa'alalah ditambah dengan ta, seperti tadakhroja.
Ada khroja dari menjadi terguling, asalnya dakhrojah, tergulingkan. Kemudian wazan if'an lalah ditambah wazan ditambah hamzah dan nun seperti ikhronjamah, menjadi berkumpul. Asalnya mengumpulkan atau berdesakan. Kemudian wazan if'allah ditambah hamzah dan takror lam. Ada lam dua ini. If'allah. Lam fi'il yang kedua seperti ikhlo sya'arah, sangat mengerut. Asalnya kosyarah, mengerut. Selanjutnya ada fi'il bab rubai mulhaq. Bab rubai mulhaq ini berarti ada yang disamakan dengan fi'il rubai tersebut ya, dengan beberapa huruf ilhaq. Apa saja? Apa yang dimaksud fi'il rubai mulhaq ini? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad bab 1. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Fi'il sulasi 3 huruf. Al-mujarradi yang sepi dari huruf tambahan. Jadi fi'il sulasi mujarrad itu hurufnya semuanya huruf asli, terdiri dari 3 huruf. Karena fi'il itu minimal jumlahnya terdiri dari 3 huruf. Adapun maksimalnya nanti terdiri dari 6 huruf. 6 huruf itu nanti terdapat tambahan, yang mana kemasukan tambahan salah satunya yang terdapat dalam huruf sa'altumuniha. Ada nanti yang tambahan huruf sa'altumuniha, ada yang tambahan huruf lil ilhaq, ada juga yang ketambahan huruf litad'if atau mendobelkan ain fiilnya. Adapun di bab sulasi mujarrad ini semuanya huruf asli. Dan wazan sulasi mujarrad itu ada 6 yang terkumpul dalam dhamman fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasr fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Namun saya di sini akan fokus ke penjelasan bab 1, yaitu fa'ala yaf'ulu, fathu dhammin. Fathu dhammin fa'ala yaf'ulu. Fathu dhammin ka fa'ala wa yaf'alu mauzunuhu amala summa ya'mulu. Amala ya'mulu. Adapun alamat bab ini adalah ain fi'il madhinya dibaca fathah, dan sedangkan ain fi'il mudhari'nya dibaca dhammah, seperti nasara yansuru. Nasara yansuru. Fi'il-fi'il yang masuk pada bab pertama ini kebanyakan berupa fi'il muta'addi. Adapun fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Jadi rumusnya adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu fi'il muta'addi. Dan ada juga yang mengikuti fi'il lazim namun sedikit. Contoh yang fi'il lazim contohnya lafaz kharaja yakhruju. Kharajat ibnatu Khalidin min baitiha. Lafaz kharajat ini ikut wazan fa'ala yaf'ulu, itu bab 1 fi'il sulasi mujarrad. Dan bina-bina yang berlaku dalam bab ini, dalam bab pertama ini adalah bina sahih salim. Bina sahih salim itu adalah bina yang tidak mudha'af, tidak ada hamzahnya, dan tidak berupa huruf illat, tidak ada huruf illatnya. Perhatikan lafaz nasoro itu tidak mudha'af ya, tidak didobel ain fiilnya, dan tidak berupa hamzah,
pada fa ain dan lam fi'ilnya tidak ada hamzahnya, dan pada fa ain dan lam fi'ilnya itu tidak ada huruf ilatnya, itu namanya bina sahih salim. Kemudian bina yang kedua adalah bina ajwaf wawi. Ajwaf wawi ini bina yang boleh masuk pada bab pertama. Contohnya pada lafadz sona. Sona asluhu sawana. Lafadz sona itu adalah bina ajwaf, karena bina ajwaf itu kan bina yang atau lafadz yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Huruf ilat selain alif tentunya. Namun di sini masuknya itu bina ajwaf wawi, yaitu ain fi'ilnya yang terdapat huruf ilat waw. Contoh sona. Sona ini asalnya sawana. Menjadi sona ini nanti proses ilam. Kemudian bina yang ketiga adalah bina nakis wawi. Bina nakis wawi ini bina yang boleh masuk pada bab 1. Contohnya lafadz ghaza. Bina nakis itu adalah lafadz yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Nakis itu ada dua, nakis wawi sama nakis ya'i. Dan yang masuk pada bab 1 ini adalah bina nakis wawi, yaitu lafadz yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat waw. Makanya disebut bina nakis wawi. Contohnya lafadz waza. Waza asalnya lafadz wazawa. Pada lafadz wazawa lam fi'ilnya berupa huruf ilat waw, maka ini nanti disebut bina nakis wawi. Kemudian bina yang masuk pada bab 1 yang nomor 4 adalah bina mudhoaf. Bina mudhoaf itu adalah lafadz yang ain fi'ilnya berupa huruf yang sama. Ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama, itu namanya bina mudhoaf. Namun ketentuannya yang masuk di bab 1 ini nanti bina mudhoaf yang muta'addi, yaitu bina mudhoaf yang butuh pada maf'ul bih. Contoh madda. Lafadz madda ini asalnya adalah madadah. Ya, perhatikan pada ain fi'il dan lam fi'il itu terdapat huruf yang sama. Lafadz madda ini adalah lafadz atau fi'il yang muta'addi, ya, bina mudhoaf yang muta'addi. Untuk bab fi'il rubai mulhaq ini dengan contoh kalimat tadakhraja memiliki 7 bab. Summa rubai bi babin wahidi wal hiq bihi sittan bi ghairi zaidi. Yang antara lain sebagai berikut: tafa'la, tafa'yalah, tafa'wala, tafa'ala, tamaf'ala, tafa'wala, tafa'lala. Wazannya bab 1. Yang pertama, pada bab ini tandai dengan fi'il madhi yang terdapat 5 huruf dengan menambah huruf ta di permulaan. Huruf yang sejenis dengan lam fi'il di akhirnya. Contoh, jalbabtu Zaidan, fatajalbaba. Artinya, aku pakaikan baju pada Zaid, maka berbajulah dia. Tajalbaba. Kemudian tafa'wala. Tafa'wala. Sedangkan untuk bab kedua ini tandai dengan fi'il madhi yang memuat 5 huruf dengan menambah huruf ta di permulaan dan huruf waw di antara fa dan ain fi'ilnya. Contoh, jawrabtu Zaidan fatajawraba. Kemudian bab 3, tamaf'alah. Bab yang ketiga ini tandai dengan fi'il madhi yang memuat 5 huruf dengan menambah huruf ta dan mim di permulaan fi'il. Contoh, tamaskana Zaidun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim.
saya akan menjelaskan tentang fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad bab 1. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Fi'il sulasi 3 huruf. Al-mujarradi yang sepi dari huruf tambahan. Jadi fi'il sulasi mujarrad itu hurufnya semuanya huruf asli, terdiri dari 3 huruf. Karena fi'il itu minimal jumlahnya terdiri dari 3 huruf. Adapun maksimalnya nanti terdiri dari 6 huruf. 6 huruf itu nanti terdapat tambahan, yang mana kemasukan tambahan salah satunya yang terdapat dalam huruf sa'altumuniha. Ada nanti yang tambahan huruf sa'altumuniha, ada yang tambahan huruf lil ilhaq, ada juga yang ketambahan huruf litad'if atau mendobalkan ain fi'ilnya. Adapun di bab sulasi mujarrad ini semuanya huruf asli. Dan wazan sulasi mujarrad itu ada 6 yang terkumpul dalam dhaman fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasr fathim, dhammu dhammin, kasrotani. Namun saya di sini akan fokus ke penjelasan bab 1, yaitu fa'ala yaf'ulu, fathu dhammin. Fathu dhammin fa'ala yaf'ulu. Fathu dhammin ka fa'ala wa yaf'alu mauzunuhu amala summa ya'mulu. Amala ya'mulu. Adapun alamat bab ini adalah ain fi'il madhinya dibaca fathah, dan sedangkan ain fi'il mudhari'nya dibaca dhammah, seperti nasara yansuru. Nasara yansuru. Fi'il-fi'il yang masuk pada bab pertama ini kebanyakan berupa fi'il muta'addi. Adapun fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Jadi rumusnya adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu fi'il muta'addi. Dan ada juga yang mengikuti fi'il lazim namun sedikit. Contoh yang fi'il lazim contohnya lafaz kharaja yakhruju. Kharajat ibnatu Khalidin min baitiha. Lafaz kharajat ini ikut wazan fa'ala yaf'ulu, itu bab 1 fi'il sulasi mujarrad. Dan bina-bina yang berlaku dalam bab ini, dalam bab pertama ini adalah bina sahih, bina sahih salim. Bina sahih salim itu adalah bina yang tidak mudha'af, tidak ada hamzahnya, dan tidak berupa huruf illat, tidak ada huruf illatnya. Perhatikan lafaz nasoro itu tidak mudha'af ya, tidak didobel ain fi'ilnya, dan tidak berupa hamzah pada ain fa, ain dan lam fi'ilnya tidak ada hamzahnya, dan pada fa, ain dan lam fi'ilnya itu tidak ada huruf illatnya. Itu namanya bina sahih salim. Kemudian bina yang kedua adalah bina ajwaf wawi. Ajwaf wawi ini bina yang boleh masuk pada bab pertama. Contohnya pada lafaz sona. Sona asluhu sawana. Lafaz sona itu adalah bina ajwab, karena bina ajwab itu kan bina yang atau lafaz yang ain fi'ilnya berupa huruf illat. Huruf illat selain alif tentunya. Karena namun di sini masuknya itu bina ajwab wawi, yaitu ain fi'ilnya yang terdapat huruf illat waw. Contoh sona. Sona ini asalnya sawana. Menjadi sona ini nanti proses ilal. Kemudian bina yang ketiga adalah bina nakis wawi. Bina nakis wawi ini bina yang boleh masuk pada bab 1. Contohnya lafaz ghaza. Bina nakis itu adalah lafaz yang lam fi'ilnya berupa huruf illat. Nakis itu ada 2, nakis wawi sama nakis ya'i. Dan yang masuk pada bab 1 ini adalah bina nakis wawi, yaitu
lafadz yang ain fiilnya berupa huruf illat wawu, makanya disebut bina nakis wawi. Contohnya lafadz waza. Waza asalnya lafadz wazawa. Pada lafadz wazawa, lam fiilnya berupa huruf illat wawu, maka ini nanti disebut bina nakis wawi. Kemudian bina yang masuk pada bab 1 yang nomor 4 adalah bina mudhoaf. Bina mudhoaf itu adalah lafadz yang ain fiilnya berupa huruf yang sama. Ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf yang sama. Itu namanya bina mudhoaf. Namun ketentuannya yang masuk di bab 1 ini nanti bina mudhoaf yang muta'addi, yaitu bina mudhoaf yang butuh pada maf'ul bih. Contoh madda. Lafadz madda ini asalnya adalah madadah. Ya, perhatikan pada ain fiil dalam fiil itu terdapat huruf yang sama. Lafadz madda ini adalah lafadz atau fiil yang muta'addi, ya, bina mudhoaf yang muta'addi. Selanjutnya bab keempat. Untuk bab keempat ini fiil madinya berjumlah 5 huruf dengan tambahan huruf ta di awal fiil dan huruf ya di antara fa dan ain fiil. Contoh dari wazan tafai'alah, ini ada mauzunnya tasyaitona. Tasyaitona zaidun. Kemudian bab kelima. Bab kelima pada fiil madi jumlah hurufnya ada 5 dengan tambahan ta di awal dan huruf waw di antara ain dan lam fiilnya. Contoh dari wazan tafa'wala, mauzunnya taroh waka zaidun. Taroh waka zaidun. Kemudian bab ke-6. Bab ke-6 tafa'yalah. Bab ke-6 dengan tanda yang berada pada fi'il madhi memiliki 5 huruf, dengan menambahkan huruf ta di awal dan huruf ya di antara ain dan lam fi'il. Dalam penjelasan ini dijelaskan pada kitab Kafawi halaman 37 bahwa bab ini menurut hasil istiqro'nya ulama atau ketetapannya ulama tidak ada. Maka dari itu sangat wajar kalau bab ini jarang sekali disinggung dalam kitab syarah. Contoh tasyaryafah, tafa'yalah tasyaryafah. Bab terakhir yakni ditandai dengan fi'il madhi yang mana fi'il tersebut memuat 5 huruf dengan menambahkan huruf ta di permulaan dan huruf ya di akhirnya. Contoh salqaituhu, fatasalqa,